Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel semua tentang Islam sama gua yang mendampingi di sini Muhammad Afif. Lo boleh panggil gua Afif aja ya guys ya. Ini adalah video reaksi yang pertama kalinya. Jadi kalau misalkan gua masih belepotan ngomongnya tolong dimaafin ya guys ya. Jadi gua ingin membuat video reaksi buat menghibur sekaligus mengisi insight, mengisi waktu lebih bermanfaat tentang video-video islami gitu yang ada kaitannya dengan video-video Islam. Ya harapannya bisa ini juga sih, bisa menambah sedikit wawasan kita, pengetahuan kita gitu ya guys. Oke, langsung aja kita ke video yang pertama ya guys ya. 1, 2, 3. Oke, jadi video pertama ini sengaja gua kasih yang lucu dulu ya guys. Ini hati-hati 100 meter di depan ada pekerjaan pengangguran, alhamdulillah. Jadi emang kita harus bersyukur buat teman-teman yang udah kerja ya guys ya. Ini untuk plesetan aja sih biar kita lebih semangat gitu. Biar kita lebih semangat liatin video-videonya yang lain dan mau tonton sampai habis. Oke, ini hiburan aja, langsung video kedua. Maafin orang tuamu kalau memang orang tuamu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kamu bayangkan. Ini agak terharu gua guys. Gampang dimaafkan sama anakmu. Maafin kesalahan dan kekurangan yang pernah terjadi pada hidupmu di masa kecilmu, dengan memori yang mungkin tidak baik pernah kamu peroleh di waktu kecilmu. Mungkin bapakmu pernah begini, mungkin ibumu pernah begini. Maafin. Kualitas hidup itu terletak ketika kita sudah sanggup memaafkan, dan tidak ada orang yang paling berhak kita maafkan kecuali dua, yang paling merujuk kepada prioritas, yaitu orang tua kita dan pasangan hidup kita. Itu kata para ulama. Orang yang paling pantas mendapatkan maafmu adalah orang tuamu dan pasangan hidup. Dan itu yang seharusnya kita berikan, supaya tidak ada lagi sebuah nama yang kita ingat dengan kebencian dan kepedihan di dalam hati kita, karena hati kita terlalu berat untuk menyimpan nama yang sepanjang hidup kita memberikan kebencian itu. Dan ironisnya kalau nama itu adalah orang tua kita. Ya Allah, kalau misalkan nginget orang tua itu agak sedih ya guys ya. Tapi alhamdulillah orang tua gue dua-duanya masih ada dan masih sehat walafiat. Jadi kalau misalkan anak kita mau nurut sama kita, anak kita mau pemaaf dengan kita, maka kita harus praktekkan dulu sama orang tua guys. Kenapa? Karena biasanya orang yang ini pasti ya, orang yang durhaka sama orang tua, azabnya, hukumannya itu dibayar kontan sama Allah Ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Ini khusus untuk dosa melawan orang tua. Bisa teman-teman cek sendiri hadisnya ya di Google. Jadi kalau misalkan kita mau anak kita berbakti sama kita, mau anak kita nurut sama kita, ya kita belajar berbakti sama orang tua dari sekarang guys. Mumpung orang tua masih ada. Dan prioritasnya ingat tadi, yang paling berhak untuk mendapatkan maaf dari kita adalah dua, orang tua kita dan pasangan kita. Jadi kalau sama orang tua, sama pasangan, ayolah kita belajar jadi orang yang pemaaf, saling memaafkan, dan hati-hati banget gue ingetin ini mah, jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Apalagi Allah, kemarin ya belum lama ini gue ngeliat di berita ada anak laki-laki membunuh orang tuanya, membunuh ibunya dengan 50 tusukan. Kemudian setelah membunuh ibunya dia membacok ayahnya. Alhamdulillah ayahnya masih selamat. Ini akhir zaman. Jangan sampai kita jadi kayak gitu. Kenapa? Karena kita akan sengsara di dunia akhirat. Orang yang durhaka sama orang tua pasti sengsara di dunia dan di akhirat. Kalau nggak percaya, lihat aja contoh-contoh yang lain. Teman-teman gak usah ngikutin. Oke, langsung kita next video. Ketika nanti di mahsyar itu, ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila Kevin walan hizorin. Itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya.
Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu Nabi usulnya itu hanya satu, Ai Rabbi. Saya masih hafal teksnya, memang tak hafalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya Ai Rabbi. Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Lho Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang Kudus tok, bukan orang Menara tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah Anggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan, banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan, banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang nggak jelas diusulkan sama Rasulullah, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri waktu makan sholatnya itu di kamar mandi. Nah, kita harus bersyukur Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit, enggak. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk. Saking mewahnya, jadi bisa kadang ada yang tanya, mosok Gus kamar mandi nek gue sholat mau cuwilik. Iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering udah tanya saya itu sholatnya sah apa enggak sih? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Allah, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah dan betapa besarnya cintanya Rasulullah sama kita nih teman-teman semua. Sampai orang-orang yang surganya belum jelas nih kayak kita, Rasulullah yang ngusulkan, Rasulullah yang ngajuin, Rasulullah yang nungguin kita biar kita masuk surga. Nah, kurang nikmat apa kita jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus bersyukur karena ini nikmat yang nggak bisa dibeli pakai duit, nikmat yang nggak semua orang dapat. Yuk kita belajar bersyukur teman-teman dari sekarang. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke, next ke video selanjutnya. Alhamdulillah Rabbuna an'ama alayya. Wa shahid minni al-basar subhanallah. Allah. Ana fi salati la adru an Allah yarji alayya basar. لا تريد أن يرجع الله. لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب وأقف بين يديه خائفا متوجها يسألني ماذا فعلت في القرآن فعسى أن يخفف عني فالله يدخل من يشاء في رحمته. Kita udah bersyukur belum guys? Orang tunanetra hafal Quran, dia bersyukur, aku bersyukur atas nikmat Allah. Buta nggak bisa ngelihat, bersyukur atas nikmat Allah. Bahkan dia berdoa nggak mau penglihatannya kembali lagi berjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita yang sehat ini apa kabar? Udah berapa ayat yang kita hafal? Malu ya? Sama, gue juga malu menjadi sendiri. Gue yang sehat afiat gini, anggota tubuh lengkap, gak ada yang cacat, tapi maksiat, kadang STMJ, masih sering jatuh maksiat. Ya Allah. Kita kembali lah guys. Kata ulama itu, teruslah kita menuju ke Allah walau harus terpincang-pincang. Jadi apapun kondisinya, seberapapun kita sering terjatuh ke dalam kubangan dosa, tetap kita harus kembali menuju Allah. Selanjutnya, kalau
ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu. Kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Kalau dia punya kekuasaan, kekuasaan akan dia pakai menolong agama Allah. Kalau dia punya harta, hartanya akan dia pakai menolong agama Allah. Kalau dia punya jabatan, jabatannya akan dia pakai menolong agama Allah. Sesungguhnya harta dan jabatan bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari ya Allah. Ini masalah nikmat yang kadang kita tuh jarang banget menyadari kalau nikmat terbesar itu bukan harta, bukan duniawi. Nikmat Islam, nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad itu tuh nikmat yang agung, nikmat yang gede banget, yang gak bisa kita bayar pakai harta gitu, pakai materi. Jadi nikmat terbesar itu bukan hanya kerjaan enak, tenaga yang kuat, enggak. Kalau hanya kerja, tadi kata Ustaz Abu Somad, monyet pun bekerja. Kalau hanya bertenaga gajah pun tenaganya lebih gede. Tapi ini ada satu nikmat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Orang yang pikirannya udah tersambung kepada Allah, dia bekerja karena Allah untuk mencari ridhonya Allah, maka setiap hal yang dilakukan dia akan berpikir baik-baik, kira-kira ini bisa mendatangkan ridho Allah atau mendatangkan murkanya Allah. Kita belajar kayak gitu guys. Bisa gak kira-kira? Ya kita sama-sama belajar ya. Gue juga masih gini-gini aja. Oke. Kita langsung next saja ke video selanjutnya. Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh jomblo. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Gimana mau punya anak? Makanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat. Kita emang harus sering-sering merenungkan nikmat Allah ya guys ya. Nikmat Allah mana nih yang udah kita renungin nih? Allah itu ngasih nikmat ke kita itu banyak banget, nggak terhingga mungkin. Makanya kita harus bersyukur. Pokoknya kita bersyukur. Kalau susah ya bersabar lah. Insya Allah kita dapat ridhonya Allah Ta'ala. Nabi Daud istrinya 100. Jadi kalau bapak minta 2, itu belum ada apa-apanya, Bu. Nabi Daud istrinya 100. Baca Qasasul Anbiya, baca kisah para nabi. Tapi puasanya 1 bulan 15 hari. Jadi kalau ada bapak-bapak ini yang istrinya 1 tapi nggak pernah puasa sunat, gimana nanti kamu ketemu Nabi Daud? Kata Nabi Daud, istrimu berapa? 1. Puasa sunat? Nggak pernah. Ya 100 guys 100. Kita satu aja udah kewalahannya guys ya, gimana 100. Jadi keinget pernah dengar ceramah dari Ustadz dari Malaysia kalau nggak salah. Para nabi itu dianugerahkan Allah tenaganya, keperkasaannya itu melebihi 40 laki-laki biasa. Dan itu pun nabi menikah lebih dari 1 karena perintah Allah Ta'ala, bukan karena nafsu. Nah ini kita yang keperkasaannya mungkin masih kalah sama kecoa. Mau sok-sokan poligami.
Makanya kalau misalkan kita nggak mampu, tahan-tahan dulu lah. Jangan sampai kita ujung-ujungnya zalim sama pasangan kita, ya guys ya. Setuju nggak? Itulah sedikit video-video reaksi yang gue tampilin buat hari ini. Karena ini video pertama gue nih. Mudah-mudahan lo semua suka lah sama video yang gue buat. Kalau ada saran, ada kritikan, ada apapun, bolehlah di komentar. Misalkan bang, coba dong selanjutnya video-videonya itu berdasarkan tema, lu reaksinya boleh kayak gitu. Dan gue minta maaf juga ya kalau misalkan pembawaan gue masih kurang asik atau kaku gitu ya. Ini gue masih belajar ini ngomong depan kamera. Harapan gue ya lo semua suka dan kita bisa sering interaksi gitu. Kita ngobrol di kolom komentar ya enggak. Siapa tahu kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol langsung gitu loh guys. Ya guys ya. Udah itu aja guys. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Gue mau pamit dulu, undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum.